Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah masih dipertemukan dengan saya, yaitu Agus Surwanto, untuk membahas tentang ta'arud al-adillah, yaitu kontradiksi tentang dalil dalam kajian usul fikih. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, Cikidot, langsung saja. Oke, langsung ke pembahasan. Untuk pertama kali, yaitu secara etimologi atau secara bahasa. Ta'arud adillah, yaitu pengertian ta'arud sendiri ialah pertentangan atau kontradiksi. Dan adillah yaitu adalah jamak dari kata dalil, yang berarti alasan atau argumen dan dalil. Nah, secara epistemologi atau secara istilah, ta'arud adillah ini yaitu berarti pertentangan dalil, yaitu satu dalil menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan dengan ketentuan hukum dalil yang lain atau dalil yang dihasilkan ya. Oke, selanjutnya yaitu terminologi secara ulama atau kalangan ulama berpendapat. Saya mencantumkan 3 ulama di sini, yaitu Al-Basdawi, Saudaddin Al-Iftiftazani, dan Ali Hasabalah. Yang pertama yaitu penjelasan Al-Basdawi, yaitu ta'arud adillah ialah adanya 2 dalil yang sederajat, salah satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum keduanya yang saling kontradiksi. Kontradiksi tersebut harus dalam kedudukan dan waktu yang sama. Nah, Sa'aduddin Al-Tiftazani yaitu mendefinisikan adanya 2 dalil, yang mana dalil tersebut menunjukkan penetapan sesuatu dan yang lain menunjukkan penafian dalam satu tempat dan dalam satu kurun waktu, dengan syarat bahwa kedua dalil tersebut sama levelnya. Nah, memiliki levelnya sama ya. Dan Ali Hasaballah mendefinisikan dengan terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu level. Agak membingungkan ya. Adapun syarat-syarat al-adillah ini yaitulah ada 3. Yang pertama, syarat adanya 2 dalil yang kontradiktif itu sama dari segi levelnya, sehingga bisa terwujud suatu dalil yang bertolak belakang dan berseberangan. Dan yang kedua yaitu adanya 2 hukum yang berseberangan yang ditetapkan oleh 2 dalil, seperti satu ditetapkan halal dan yang lain ditetapkan dengan haram. Olehnya itu, jika 2 dalil itu sama hukumnya, maka tidak terjadi kontradiksi, karena bisa saja yang satu sebagai penegas dan pendukung terhadap dalil yang lain. Nah, nomor 3 yaitu tidak adanya dari salah satu dalil itu lebih kuat. Nah, sekarang ini langsung saya ke metode atau penyelesaian atau solusi tentang ta'arud al-adillah. Di sini saya mencantumkan 4 penyelesaian, yaitu pertama al-jamu al-taufiq, yang nomor 2 at-tarjih, yang nomor 3 yaitu al-nasak, yang nomor 4 yaitu tasakut al-adliyain, dalilain. Untuk penjelasannya ialah al-jamu'ah wal at-taufiq ialah mengumpulkan dan mengompromikan kedua dalil yang kontradiksi, yaitu mengumpulkan kedua dalil yang kontradiksi dikumpulkan jadi satu dan ditarjih atau di istima ya. Dan contohnya ialah di surat ayat 234 Al-Baqarah yang berbunyi walladzina yatufuna minkum wa yazaruna aswajan basnah bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashrah. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 40 hari maksudnya. Dan di sini dikontradiksi dari surat Al-Talaq ayat 4 ya. Wa aula tu al-ahmali ajaluhunna ahyaduna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu itu waktu idahnya mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, dari kedua ayat ini itu kontradiksi, yang mana satunya harus menunggu 40 hari dan satunya itu melahirkan. Nah, jumhur ulama di sini mengkompromikan 2 dari 2 ayat tersebut ialah, langsung saja ke kesimpulannya.
Cara menyelesaikan pertentangan ayat kedua ini ialah dengan mengkompromikan dua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Ialah oleh sebab itu apabila kedua ayat di atas dikompromikan, maka kesimpulannya dapat diambil bahwa masa iddahnya seorang wanita hamil atau seorang ibu yang ditinggal suaminya atau ditinggal mati ya, adalah masa iddahnya yang terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Itulah tentang al-jumu'ah wa al-taufik. Yang nomor 2 yaitu at-tarjih. Tarjih merupakan suatu metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kontradiksi antara dua dalil. Secara istilah, tarjih adalah menguatkan dan mengamalkan salah satu dari dua dalil karena adanya kelebihan salah satu di antara keduanya. Yaitu ketika sudah dikompromikan antara dua dalil, maka ambillah yang lebih kuat. Itulah yang dinamakan dengan tarjih. Selanjutnya yaitu an-nasa, itu menghapus. Menurut bahasa yaitu membatalkan sesuatu atau memindahkan dan merubah sesuatu. Secara istilah berarti membatalkan hukum yang ada di dasarnya adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Seorang mujtahid atau seorang ulama harus berusaha untuk mencari secara munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam penelitian satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil yang lain, maka yang ia ambil ialah yang dalil yang terakhir. Adapun contohnya di sabda Nabi yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad adina li Muhammadin fi ziyarah qabri ummatin fujuruha fa innaha tadkurul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, sesungguhnya dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka kini ziarah kuburan. Ziarahlah kalian ke kuburan karena yang demikian dapat mengingatkan kalian kepada akhirat atau kematian. Dengan menziarahi kubur adalah menambah kebaikan. Barang siapa yang berkehendak untuk menziarahinya, maka ziarahlah, dan jangan kalian mengucapkan kata yang batil di ketika berziarah maksudnya ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ialah pelarangan ziarah kubur pertama kali itu dilarang ketika masih Islam belum kuat ya, belum kuat maksudnya belum kokoh. Nah, setelah kokoh Islam maka Nabi yaitu membolehkan ziarah tersebut dengan sabda Nabi di atas. Nah, untuk selanjutnya penyelesaian selanjutnya yaitu tasakut al-dalilain, yaitu tasakut secara bahasa berarti melemparkan dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil kan yang kontradiksi. Maksudnya apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi lalu dapat dikompromikan, tidak dapat dinasa atau ditarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Maka seorang mujtahid boleh mencari dalil lain kualitasnya yang di bawah, maksudnya kualitas di bawahnya itu kualitas dari Al-Quran sendiri atau sunnah, misalkan dari ijtihad dari ulama atau yang dari ijtihad dari para ulama pokoknya lah. Apabila kedua hadis yang berbicara tentang masalah yang ia selesaikan itu juga bertentangan dengan cara-cara tersebut, mengalami jalan buntu atau tidak ada solusi, maka ia boleh mengambil pendapat sahabat mujtahid lainnya yang menjadikan dalil syarak ya, atau menetapkan hukumnya melalui qiyas. Atau qiyas itu mengibaratkan bagi yang tidak menerima kehujan pendapat sahabat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.